kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur di pertengahan ibadah kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati agar berkenan menyenangkan hatimu dan juga dapat berguna bagi pekerjaanmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian Sungai Sukacita. Kepada petugas silakan. Tuhan
Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kuasa setan mengganggu anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tak patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Mereka tidak berhak mengganggu kami di dalam sini Tuhan. Mereka tidak berhak mengganggu pikiran kami Tuhan. Tuhan, karena kami percaya Bapa Engkau ada di sini Yesus. Karena kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu Bapa. Engkau yang menguasai pikiran anak-anak-Mu saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, mereka tidak berhak mengganggu pikiran anak-anak-Mu saat ini Bapa. Tuhan, biar di pikiran anakku saat ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Biarlah pikiran anakku, hati anakku Tuhan Yesus diisi oleh firman-Mu Bapa dan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang baik dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan perkataan yang anak-anak mengucapkan ini Bapa tidak bisa didengar oleh setan dan manusia dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang keras, kurang semangat. Belum makan ya? Kalau saya katakan sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kita dapat berkumpul di tempat ini lagi kembali dalam seminggu ya. Ya kakak iya ya, dalam seminggu ya. Nah, tiba saatnya ya kita akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, apa kabarnya anak-anak pemuda semua? Baik. Kok lemes? Harus semangat dong. Apa kabar? Luar biasa. Kurang keras. Saya katakan sekali, apa kabar anak-anak anak muda hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji nama Tuhan ya, kita dapat berkumpul di tempat di dalam gereja ini ya, saudara ya. Itu bukan karena kita, karena Tuhan yang membawa kita ke tempat ini. Yang biasanya kan anak-anak muda kan, ya malam minggu, nanti aja lah gerejanya bisa besok. Ya saudara, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya mengambil judul tentang mengutuk hati. Nah, saya ingin menyampaikan dulu ya, terlebih dahulu. Pasti itu di dalam kehidupan kita tuh banyak sekali masalah ya, banyak sekali persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ya, entah itu bersama keluarga, entah itu bersama teman, orang tua, pacar, atau sahabat ya saudara ya. Pasti banyak masalahnya yang membuat kita tuh kecewa, yang membuat kita tuh sakit hati. Dia itu gini gitu ya. Nah, tetapi itu yang rasa kecewa itu yang menimbulkan kekecewaan di dalam hati kita, kehancuran di dalam hati kita, sakit hati, luka batin, kepahitan. Apa itu luka batin? Seperti depresi ya, stres, dan gangguan jiwa dan banyak lagi. Tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita dilepaskan dari semua itu, supaya kekecewaan itu lepas dari dalam hati kita, sakit hati itu lepas dari dalam hati kita, dari kehidupan kita, luka batin itu lepas, kepahitan itu lepas. Karena Tuhan tidak ingin di dalam hati anak-anak Tuhan itu ada sesuatu kepahitan yang mendalam sehingga Tuhan itu tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Karena penyebab kepahitan itu atau kekecewaan, sakit hati itu menyebabkan penyakit. Apa itu penyakitnya saudara? Bisa kanker ya, itu yang paling mengerikan. Kalau orang menyimpan kepahitan di dalam hatinya, itu bisa menyebabkan kepahitan. Nah, sekarang kita membuka kitab kita di dalam Wahyu 3 ayat 20. Kalau misalnya bacaannya berbeda, mohon maaf ya saudara, soalnya saya menggunakan kitab terjemahan yang baru. Kita buka di Wahyu 3 ayat 20. Sudah dapat saudara? Sudah dapat saudara? Saya bacakan di Wahyu 3 ayat 20.
Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama denganku. Nah, di ayat ini ya saudara, saya mencatat bahwa Tuhan itu sedang mengetuk hati kita, dan Tuhan itu sudah menunggu kita di depan pintu hati kita. Dan Tuhan itu sedang menunggu ya saudara, apakah kita tuh mau menerima Tuhan dalam hidup kita, apakah kita tuh mau Tuhan itu masuk dalam hidup kita ya saudara. Karena begini, orang yang menutup pintu hatinya terhadap Tuhan Yesus itu tidak ada yang namanya damai sejahtera. Adanya sakit hati terus, tersinggung, kekecewaan, bukan tidak ada damai sejahtera. Adanya tuh kepahitan ya saudara di dalam hati ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya saudara ya, ada kekecewaan di dalam hati, kepahitan gitu ya saudara. Nah, kalau itu jika kita tidak mengizinkan Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita, tetapi jika kita mengizinkan Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita, di dalam diri kita itu ada damai sejahtera, ada sukacita, tidak gampang tersinggung, hati kita, pikiran kita diisi oleh firman dan Roh Kudus, ya saudara ya. Nah, yang pertama saat ini saya mencatat ya, di Wahyu 3 ayat 20 ini, lihat apa arti kata lihat itu. Nah, menurut saya mencatat di sini, menurut KBBI kata lihat itu adalah menggunakan mata untuk memandang. Nah, biasanya ya anak-anak muda menggunakan matanya itu untuk memandang codan-codan, cecan-cecan ya. Itu yang belakang Mas Diki kenapa ya? Biasa kan anak muda tuh menggunakan matanya untuk memandang cogan, cecan, wah cantik tuh, wah ganteng tuh, gitu ya. Saya juga pernah seperti itu ya dulu ya, sebelum ikut Tuhan, saya juga pernah. Nah, tetapi saya mengajak saat ini, mengajak saudara semua anak-anak Tuhan semuanya ya di gereja ini, untuk sekarang itu menggunakan mata kita untuk memandang Tuhan, untuk mempergunakan mata kita tuh untuk memandang Tuhan, bukan untuk memandang penampilan orang lain, bukan memandang cogan, bukan memandang cecan ya saudara, tapi untuk memandang atau melihat Tuhan. Karena apa? Karena betapa lamanya ya Tuhan itu menunggu kita di depan pintu, di muka pintu kita. Tuhan itu memandang, Tuhan itu menunggu, mengetuk. Hana, ayo, kamu mau gak bukakan pintu buat aku? Hani, kamu mau gak membukakan pintu buat aku? Tuhan itu menunggu ya saudara. Lama sekali Tuhan itu menunggu kita, menunggu saudara. Apakah kita mau membukakan hati kita buat Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita ya saudara? Nah, Tuhan itu mau masuk ke dalam kehidupan kita dan mengubahkan cerita kehidupan kita yang sedih menjadi tertawa, yang kecewa menjadi tidak kecewa, ada damai sejahtera di dalam hatinya, ada sukacita. Tapi itu tergantung dengan kitanya lagi. Apakah kita mau menggunakan hati buat Tuhan? Apakah tidak? Karena yang saya katakan tadi sebelumnya ya saudara, ketika kita menutup pintu dan tidak mau membukakan pintu itu untuk Tuhan, di dalam diri kita tidak ada damai sejahtera. Di dalam hati kita cuma ada kekecewaan. Tuhan itu mau ya saudara ya, dan membukakan hatinya buat Dia. Tuhan itu mau mata kita itu tertuju pada Dia, bukan tertuju kepada yang lain. Dan Tuhan mau pikiran kita, hati kita itu diisi oleh firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Bukan berarti kita mengabaikan orang tua kita ya, bukan seperti itu. Tapi yang terutama itu adalah Tuhan. Kita boleh seperti menyayangi orang tua kita, tapi kita tidak boleh menyayanginya lebih daripada Tuhan, lebih daripada kasih sayang orang tua itu lebih tinggi daripada kita kasih sayang ke orang tua ya saudara ya.
Nah, mari kita sama-sama buka Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, judul perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah tata Allah. Nah, saya mencatat di sini ya. Di dalam Ibrani ini, mata kita tuh harus tertuju kepada Tuhan dan mengabaikan semua omongan orang, hinaan orang, semua kayak omongan-omongan orang yang jelek tentang kita, hinaan orang, dia itu tidak pantas, dia itu tidak layak. Itu kita semua buang. Karena apa? Jika kita memikirkan omongan orang lain, jika kita mendengarkan omongan orang lain, hinaan orang lain, bagaimana kita mau berkembang di dalam Tuhan? Jika kita kita tuh di dalam diri kita masih mendengarkan omongan orang lain, masih emang aku layak ya, emang aku ini ya. Jika kita masih mendengarkan omongan orang lain, bagaimana kita mau berkembang di dalam Tuhan? Bagaimana kita mau bertumbuh? Bagaimana Roh Kudus itu mengasuh? Bagaimana Roh Kudus itu mau bertumbuh di dalam hati kita, di dalam diri kita? Misalnya, saya ini dibilang, kamu tuh gak pantas, kamu tuh gak layak, kamu tuh orang yang berdosa. Ya saya bisa menjawab, iya memang saya orang berdosa, saya memang tidak layak untuk kalau saya melayani Tuhan. Tapi apa? Tuhan mau memanggil saya. Tuhan mau memanggil saudara semua yang tidak layak itu, yang direndahkan. Karena apa? Tuhan itu memanggil orang yang direndahkan, bukan memanggil orang yang ditinggikan. Tuhan itu memanggil orang yang direndahkan, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak layak, orang yang dibuang, orang yang dijatuhkan, orang yang miskin. Tuhan itu angkat. Tuhan itu tidak memanggil orang yang sombong, tidak memanggil orang yang kaya. Karena apa? Mereka sibuk memikirkan harta kekayaannya, mereka sibuk mementingkan penampilannya, mereka sibuk mementingkan apa? Karirnya, mempertahankan semuanya itu. Ikut Tuhan itu memang tidak enak ya saudara ya. Ikut Tuhan itu menderita ya. Tapi di dalam penderitaan itu ada damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah, maka dari itu, anak-anak, ayo kita semua berfokus kepada Tuhan. Tidak usah mendengarkan omongan orang lain. Orang lain itu mau ngomong tentang kita, kejelekan kita, masa lalu kita, tidak usah didengarkan. Kita fokus, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita fokus saja kepada Tuhan. Tuhan aja tidak mengingat dosa-dosa kita. Tuhan aja tidak melihat, mengingat masa lalu kita diampuni. Benar kan saudara? Nah, saya menyatakan saat ini, ayo kita berfokus kepada Tuhan. Tidak usah pedulikan kata orang lain, tidak usah mempedulikan omongan orang lain. Kita cukup fokus kepada Tuhan, karena omongan orang lain itu tidak penting. Karena omongan orang itu tidak penting ya saudara ya. Jika yang ngomong itu Tuhan, barulah kita tuh ketar-ketir, barulah kita tuh takut. Ini kan bukan Tuhan yang ngomong, ini manusia. Manusia ini tidak sempurna. Manusia kan ada ciptaan. Nah, mari ayo kita ikut Tuhan, tekun dalam melayani Dia, tekun dalam firman-Nya, dan tekun dalam segala sesuatu. Karena di balik itu semua ada damai sejahtera. Di sini dikatakan ya, memikul salib, mengabaikan kehinaan
penderitaan itu kita mendapatkan sukacita dan sejahtera, tidak ada kesedihan. Ya saudara ya. Jadi kita sama-sama ayo kita berfokus kepada Tuhan, ayo kita memandang Tuhan, ayo kita melihat Tuhan. Tuhan tuh ada loh di sini. Tuhan tuh menunggu loh saudara. Mereka itu menunggu di hati kalian, di muka pintu hati kalian. Apakah kalian itu mau membukakannya atau tidak? Apakah kalian itu mau Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan kalian? Tuhan itu sudah menunggu. Tuhan tuh ada loh di sini. Tuhan sedang menunggu kalian semua, kita semua. Tuhan sedang menunggu kalian. Ayo, kamu mau tidak? Hana, Hani, Laura, Amel, Olga, Leona, ya, semuanya ada di sini. Kalian itu mau tidak membukakan, melihat bahwa Tuhan ini loh Tuhan, ini loh Tuhan itu ada di sini. Tuhan tuh ingin menyatakan dirinya. Ini loh aku tuh mau kalian. Aku tuh mau mengubahkan kehidupan kalian yang tidak damai menjadi damai, yang tidak ada sukacita menjadi ada sukacita. Tuhan itu mau saudara. Tuhan itu sudah menunggu ya saudara ya. Ayo kita melihat Tuhan. Ayo kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 20 ini ya, itu mengetuk. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Nah, mengetuk ini apa? Memanggil. Tuhan itu sudah memanggil ya saudara. Tuhan itu sudah memanggil kita semua yang ada di dalam gereja ini. Tuhan itu sudah mau masuk ke dalam kalian. Tuhan itu berdiri di muka pintu, di depan pintu. Tuhan itu berdiri. Maukah kalian itu melayani Tuhan? Maukah kalian itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Melayani Tuhan itu bukan hanya setengah-setengah ya saudara. Melayani Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan akal budi kita. Jangan meremehkan tamborin. Misalnya, cuma tamborin itu gak ada apa-apanya. Jangan pernah mengecilkan sepertinya, itu aku cuma terus persembahan kok, gak usah datang. Jangan seperti itu ya saudara. Justru dari hal kecil itulah Tuhan itu melihat. Dari melihat hati kita. Karena Tuhan itu melihat dari yang kecil, bukan dari yang besar. Seperti yang kata Kak Arya ya, yang disampaikan 2 minggu yang lalu. Kalau kita mengisi air, pasti dari bawah dulu. Tidak mungkin dari atas. Kalau kita mengisinya dari atas, pasti dia terus mengalir sampai ke bawah. Sampai mimbar bawah ini ya saudara. Jadi jangan pernah mengabaikan pelayanan. Mau itu tamborin, tugas persembahan, doa persembahan, main musik, WL, singer. Jangan pernah mengabaikan pelayanan untuk Tuhan. Karena Tuhan itu melihat dari situ. Tuhan itu, mari kita juga sama-sama melayani Tuhan itu bukan setengah-setengah. Ayo kita sekarang ini melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan itu bukan melihat penampilan saudara. Tuhan itu bukan melihat kecantikan kita, kegantengan kita. Bukan. Tuhan itu melihat dari hati kita.
musik di gereja ini. Sedangkan di gereja lain kita belum tentu bisa. Belum tentu kita bisa maju ke depan tiba-tiba main musik, itu tidak bisa ya saudara. Mereka tuh biasanya kayak ada kakaknya ya kalau misalnya di gereja lain ya. Kalau misalnya musik atau mereka tuh kadang langsung mendelik matanya kalau misalnya kita tiba-tiba maju. Kalau di sini kita bebas memakai alat musik ya saudara ya. Nah, yang ketiga saya mencatat di sini mendengar suara Tuhan di dalam ayat 3 ayat ini ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Nah, saya mencatat di sini menurut Alkitab kata mendengar itu menangkap bunyi atau suara yang juga berarti memberi respon, yang dengan mengambil langkah untuk melakukan atau menginterpretasikannya ya saudara. Saat ini Tuhan itu ada di sini ya. Apakah kita mendengar suara Tuhan itu atau tidak? Apa kalian tuh apa saudara semua dan saya mendengar Tuhan itu atau tidak? Saya mencatat di sini. Pasti kita semua di sini punya telinga ya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kita itu tidak punya telinga. Pasti kita semua di sini punya telinga untuk mendengar. Saya mencatat di sini ada 2 tentang telinga. Yang pertama itu menurut KBBI pengertian dari telinga itu adalah organ tubuh yang digunakan untuk mendengar. Dan yang kedua adalah alat pendengar yang ada di kepala manusia bagimu kiri dan kanan. Nah itu di dalam saya mencatat ini telinga itu ada telinga jasmani. Yang dikatakan saya tadi yang menurut KBBI ini itu adalah telinga jasmani. Kita kan pasti bisa mendengar ya. Misalnya itu kan ada suara masjid, misalnya ada kita mendengar suara Kakak Agus, mendengar suara Mbak Iya, Kakak KN. Itu pasti kita mendengar ya dalam di telinga jasmani kita. Nah, tetapi saya juga mencatat di sini yang kedua, tetapi yang dimaksud dengan telinga ini kita buka di Wahyu ya 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7 saya bacakan. Siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mendengar secara roh, mendengar dengan telinga roh. Yang tidak bisa yang tidak bisa kita dengar secara, tidak bisa digunakan atau tidak bisa didapat atau didengar dengan suara atau telinga fisik atau telinga kedagingan. Karena ketika Tuhan itu berbicara, Tuhan itu kan adalah roh. Jadi kita tidak bisa mendengar dengan telinga fisik. Kita bisa mendengarnya dengan telinga rohani. Alasannya kenapa? Karena yang berbicara itu adalah Roh Kudus. Karena yang di sini saya katakan di Yohanes 4 ayat 23 ya. Barang siapa menyembah Bapa, hendaklah ia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita saat ini kita mendengar suara Tuhan. Saat ini kita mau nggak membukakan hati kita? Tuhan kita sudah memanggil saudara. Kita semua yang ada di sini. Misalnya, Yona, kamu nggak membukakan pintu buat aku. Olga, mau tidak? Amel, mau tidak? Laura, mau tidak? Tuhan itu yang saya katakan tadi ya. Tuhan itu menunggu kita semua ya di tempat ini. Mau kita itu membukakan dan mendengar suaranya. Karena jika kita menolak Tuhan Yesus, kita tuh bisa binasa. Karena yang memegang kehidupan kita bukanlah kita. Yang memegang kehidupan kita adalah Tuhan. Kalau tiba-tiba kita misalnya Tuhan itu banyak ya memanggil kita tuh dengan banyak cara. Misalnya lewat masalah, misalnya lewat hamba-hamba Tuhan dan lainnya. Dan itu banyak yang
bertanya, Raden deh, kamu tuh dipanggil Tuhan loh untuk ini. Terus Raden menjawab, ah nanti dulu lah, aku masih mau menikmati kehidupanku yang ada di dunia. Aku masih mau menikmati aku sama teman-temanku, aku masih mau jalan-jalan, aku masih gini. Itu namanya sama saja kita menolak Tuhan. Kita menolak panggilan Tuhan. Kita tidak tahu ya. Misalnya, Farhan dipanggil hari ini, besoknya dia mendapat celaka. Dia misalnya kecelakaan ini. Kita kan tidak tahu kehidupan kita seperti apa. Kita kan tidak tahu. Misalnya besok, lusa, besoknya lagi. Kita kan tidak tahu. Jika kita menolak Tuhan, kita tahu akan binasa. Coba kita sama-sama buka Hosea 4 ayat 6 ya saudara. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenalku. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku pun akan menolakmu. Sebagai imanku, karena engkau melupakan pengajaran Allah, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Nah, jika kita menolak Tuhan, Tuhan pun menolak kita, menolak keturunan kita. Karena kita sudah menolak pengenalan Dia, karena kita sudah menolak panggilan Tuhan. Itu tidak berkenan ya di hadapan Tuhan. Itu tidak lain, itu Tuhan tidak menginginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Jika kita dipanggil oleh Tuhan, kita mau jika kita dipanggil oleh Tuhan ya, kita itu menjawab, ya Tuhan, saya mau. Karena Tuhan itu mau masuk ke dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu mau mengubahkan cerita kehidupan kita. Tuhan itu mau memanggil saudara untuk melayani Dia. Untuk melayani Dia bukan hanya untuk melayani musik. Tetapi Tuhan memanggil kita itu untuk melayani seperti berkhotbah, menyampaikan firman kepada orang-orang banyak. Tuhan itu mau memanggil kalian, kita semua. Tuhan itu mau mengubahkan kita semua. Tuhan itu mau memenuhkan Roh Kudus kepada kita semua, mengisi hati kita semua itu dengan firman-Nya. Tuhan itu mau memakai kalian, kita semua. Jangan abaikan panggilan Tuhan, saudara. Jangan pernah mengabaikan suara Tuhan. Karena ketika kita menolak itu, mengabaikan itu semua, kita tidak tahu apa yang terjadi. Entah itu dengan keluarga kita, saudara kita, dengan diri kita sendiri pun, Tuhan bisa berbicara lewat penyakit loh. Tuhan itu mau ya saudara, kita tuh mendengar suaranya, menangkap panggilannya. Dan dia tidak mau kita tuh menolak Dia. Seperti artis, ada artis luar negeri, saya lupa namanya. Ada hamba Tuhan siapa yang ingin bertemu dengan dia.
dapat di dalam kehidupan ini tuh tidak ada apa-apanya ya Tuhan, saudara. Karena kan kita di dunia ini kan hanya sementara ya, kita kan tidak tahu umur kita sampai berapa. Kadang ada orang yang masih SD, masih SMP itu sudah meninggal. Nah Tuhan tuh mau kita membukakan pintu hatinya. Inilah Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan, pakailah kehidupan aku Tuhan. Karena ketika kita mempersilahkan Tuhan itu masuk, kita tuh diberikan kekuatan sama Tuhan. Kita tuh diberikan kecerdasan, diberikan Roh Kudus sama Tuhan, firman Tuhan. Terus jika kita mengizinkan Tuhan masuk itu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu itu jika kita membukakan pintu untuk Tuhan. Tidak ada kata yang tertutup untuk Tuhan. Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan ya saudara, untuk kita melayani Dia, membukakan hati Dia, membukakan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Tuhan tuh mau memberikan kekuatannya untuk kita. Tuhan tuh mau mengisi hati kita, pikiran kita itu dengan firman Tuhan dan Kudus-Nya. Tuhan itu tidak mau ya saudara, kita itu menolak Dia. Tuhan tuh tidak mau melihat kita nanti kalau misalnya kita kan tidak tahu ya kalau meninggal itu kita kemana. Tuhan tuh mau ketika kita nanti sudah tidak di sini lagi ya, Tuhan tuh mau kita tuh bersama-sama dengan Dia. Tuhan tuh mau kita semua yang ada di sini lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Dia, untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, hatiku untuk Engkau. Ini Tuhan, hidupku untuk Engkau. Ayo saudara, Tuhan sedang menunggu. Masih ada waktu untuk kita membukakan hati buat Tuhan. Masih ada waktu untuk Tuhan itu, untuk kita semua lah, membukakan hatinya untuk Tuhan. Masih ada waktu. Sebelum terlambat ya saudara, karena jika Tuhan itu memanggil, sekali saja Tuhan itu memanggil, Dia tidak akan memanggil lagi. Dia mencari orang lain. Karena gimana ya? Kalau kita memanggil orang itu lagi, jawabannya pasti sama. Jadi Tuhan itu memanggil hanya sekali. Makanya ayo saudara, ayo kita membukakan hati kita, mendengarkan suara Dia, membukakan hati kita buat Tuhan, melihat Tuhan. Oh ini loh, Tuhan itu di depan aku sedang menunggu aku. Tidak ada kata terlambat saudara, jika kita mau datang sekarang kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk sekarang ini ya saudara. Saya mencatat juga di sini, mengapa hati kita ditutup oleh Tuhan. Saya mencatat di sini, karena pintu hati kita sedang tertutup untuk Tuhan. Pintu hati kita tertutup rapat, tidak ada tempat untuk Yesus. Dan Yesus itu tuh ingin masuk ke dalam
Tuhan itu mau mengubahkan kehidupan kita semuanya, mencari yang lama mencari yang baru. Nah, saudara, misalnya nih, misalnya si Valen mau masuk, mau ke rumahnya Hana, mau masuk, itu kan tidak mungkin kan kita langsung nyelonong masuk, masuk aja, tidak mungkin kan, pasti kita ngotok dulu. Karena apa? Itu kan rumah kita kan, bukan rumah kita, tidak mungkin kita nyelonong masuk. Seperti itulah Tuhan. Tuhan itu sedang menunggu kita, Tuhan itu sedang mengetok. Tuhan itu mau masuk, tapi di dalam hati kita penuh. Entah itu berhala itu banyak ya saudara. Entah itu banyak ya di dalam hati, di dalam pikiran kita, hati kita kan banyak ya. Saya juga pernah sebelum dipanggil Tuhan, saya juga pernah. Saya itu terlalu fokus dengan dunia saya sendiri. Jadi bagaimana Tuhan masuk dalam kehidupan saya jika hati saya sampai pikiran saya penuh? Begitulah saudara, kita dan Tuhan. Jika Tuhan itu mau masuk, tapi di dalam hati kita penuh, di dalam pikiran kita penuh. Berhala itu bisa uang ya, uang, pekerjaan, orang tua yang saya katakan sebelumnya. Ketika itu penuh dengan idol Korea, dengan cerita-cerita di dunia fisik, hati kita itu penuh hingga Tuhan Yesus tidak bisa masuk. Mau masuk, hati aku sudah penuh. Bagaimana aku mau mengubah ini semua? Jadi ayo saudara, kita sama-sama datang kepada Tuhan, membuang itu semua dari dalam hati kita, mengisi hati kita itu dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudusnya, dengan firman-Nya. Karena yang mau yang Tuhan inginkan adalah itu semua, mengisi hati kita dan pikiran kita itu dengan firman-Nya dan Roh Kudusnya. Tuhan tidak ingin ya saudara, anak-anaknya itu berpaling dari Dia. Tuhan itu mau memanggil saudara, mau mengubahkan itu semuanya saudara. Saya ingin cerita sedikit tentang kehidupan saya sewaktu saya belum dipanggil Tuhan. Waktu saya masih SD ya saudara, saya itu dulu itu suka ngomong sendiri, suka apa ya, dibilang orang gila tuh juga enggak, gangguan jiwa tuh juga enggak gitu. Tapi saya tuh seperti ada kepahitan di dalam keluarga saya, sama orang tua saya, terutama mama saya. Saya tuh ada kepahitan di dalam hati. Terus saya tuh suka kalau misalnya ditinggal sendiri di rumah, ya waktu dulu kan saya masih tinggal di mana. Kalau ditinggal sendiri di rumah tuh saya suka ngobrol sendiri. Ibaratnya di rumah itu ada teman. Jadi saya tuh suka curhat isi hati saya sendiri. Padahal itu tidak ada orang, tidak ada, cuma saya sendiri. Jadi tetapi ketika mereka itu datang, saya cepat-cepat hapus ke air mata. Cepat-cepat saya tidak seperti tidak tahu apa-apa. Saya tuh suka ngomong sendiri. Bahkan waktu SMP, SD, tapi saya masih SD, sempat nulis surat untuk keluarga saya. Surat kayak, mama ini selalu dikasih, mama itu sayang sama Mas Kiki, sama Mbak Dia. Mama itu gak sayang sama aku. Saya pernah berpikir seperti itu saudara. Setelah saya lulus SD itu, saya kan lagi SMP. SMP itu begitu lagi. Saya itu mungkin dibilang depresi ya saudara ya. Saya itu ingin bunuh diri. Saya itu dulu. Tapi waktu dulu itu, waktu saya kerja, saya pernah hampir ketabrak 2 kali atau 3 kali itu hampir saya ketabrak di rumah saya dulu ya. Itu hampir. Untung orang itu orang mendadak. Kalau tidak mungkin saya tidak tahu ada di sini. Jadi waktu dulu itu saya ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidup saya. Seperti saya itu sudah capek sama kehidupan saya itu.
SMP itu, karena rumah saya dan sekolah saya kan dekat. Saya tuh melihat jalan itu seperti apa ya, kayak tertarik gitu, kayak maju enggak gitu. Tapi saya berpikir aku ingin bunuh diri. Terus saya tuh disitu berpikir, kalau saya bunuh diri saya perginya kemana? Ke surga atau ke neraka? Saya tuh berharap saya tuh masih jalan tapi di situ. Tapi saya tuh di dalam hati saya tuh juga pengen bunuh diri, kayak mengakhiri hidup saya, saudara. Pokoknya saya tuh ingin melihat orang yang sayang sama saya, siapa aja gitu ya, saudara. Mama papa itu sayang gak sama saya, kakak saya sayang gak sama saya. Saya tuh ingin kayak saya bunuh diri, terus saya koma, terus saya gak ada. Karena waktu itu ya, waktu kecil itu kan waktu itu kan saya kan kebobolan sih, saudara. Karena ya suster atau dokter itu salah sepi. Jadi tuh saya tuh waktu itu tuh berpikir kayak gini, kalau misalnya aku tidak ingin, saya dulu tuh berpikirnya kayak anak-anak ya. Kalau sekarang saya nggak diinginkan, anak-anak tidak diinginkan itu, ngapain saya dilahirkan? Kenapa aku nggak dikuburin aja? Kenapa aku tidak dibunuh aja di waktu kandungan? Gak usah dilahirkan. Saya tuh dulu berpikir kayak gitu. Nah, setelah saya ikut Tuhan itu, waktu 2021 atau 2022, kan saya di sini bersama Anton, bersama kakak saya, abang saya, sama mama saya. Nah, saya tuh kami tuh lagi sharing lah. Nah, tiba-tiba tuh waktu saya tuh nyeletuk kayak gini. Oh iya Mas Anton, Siska tuh aku tuh nemu kalender Siska. Terus saya kayak gini. Nah, disitu baru ketahuan kalau saya itu pernah sama orang tua saya, kalau saya itu pernah ada kepahitan. Jadi kepahitan itu, kebencian itu semua itu dipatahkan. Saya didoakan sama Om Anton. Saya mengalami perubahan. Mungkin ya kalau marah sih dulu masih ada ya, suka marah-marah saya dulu. Sampai saya itu ditegur, betul gak boleh marah-marah. Saya sampai dikasih ayat loh, saudara. Sama Om Anton itu dulu ditegur. Amsal berapa ya? Saya lupa. Amarah itu menetap orang amarah itu menetap dalam dada orang bodoh. Saya tuh dikasih ayat itu, jadi saya tuh mikir, oh iya ya, kalau saya marah saya bodoh. Jadi saya tuh setelah ikut Tuhan itu saya mengalami perubahan, tapi itu saya belum dipenuhkan ya sama Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu sudah ada dalam diri saya. Tapi saya di situ yang mulai perubahan yang sangat luar biasa ya dalam Tuhan ya. Mungkin yang saya dulu marah-marah tuh ingin marah tapi mikir-mikir dulu, kayak ngapain nih marah? Kan itu menghabiskan tenaga gitu ya. Jadi saya ikut Tuhan itu mengalami banyak perubahan yang besar ya saudara. Dan saya itu pernah kena juga namanya kelenjar getah bening. Nah itu kan kalau kelenjar getah bening itu kan itu bahaya sekali ya. Itu kan penyakit yang mengerikan sekali ya. Saya waktu itu kenanya waktu SD. Terus saya tuh pertama tuh bingung di belakang telinga saya gini, mah kok belakang telinga aku ini benjol ya. Saya itu mungkin sudah berapa hari baru saya ingat ke mama saya ya saudara. Terus dicek lah sama mama tuh. Terus saya tuh tiba-tiba dibawa ke rumah Anton, didoakan sama Anton itu sembuh. Terus itu tidak pernah kambuh lagi. Dan sampai waktu itu mungkin SMA itu pernah kambuh lagi di belakang. Itu didoakan itu sembuh. Yang ketiga kalinya baru itu waktu itu karena saya tuh orang yang dulu masih kayak ada dunia lain, jadi sibuk dengan diri saya sendiri ya saudara. Saya tuh diajak sama orang tua saya ke gereja itu di Stone malam itu jam 8 aja dulu ya bisanya ya. Jam 7 itu saya tuh marah-marah. Di ruang sana aku tuh gak mau. Nanti aku itu sana musuh. Pokoknya tuh dengan amarah saya itu dulu dengan orang tua saya. Nah habis itu besoknya kelenjar bergetah bening itu timbul lagi. Jadi saya diam. Terus saya bilang ke mama saya, mah
Jadi kita sama-sama ya saat ini membukakan pintu hati kita untuk Tuhan masuk dalam hidup kita. Karena Tuhan itu memanggil dengan suara yang lembut. Tuhan itu sabar sekali menunggu kita, menunggu jawaban kita. Dan Tuhan menunggu di depan pintu hati saudara. Tuhan itu ada di sini. Saya ingin bertanya kepada saudara semua, apakah kalian mau membukakan hati kalian buat Tuhan? Yang mau, angkat tangan. Kita semua pasti mau ya saudara. Mari kita semua untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian di pintu hati. Tuhan ada di sini ya saudara. Tuhan itu menunggu. Tuhan ada. Hatimu Tuhan memanggil.
Engkau sudah Bapa menggunakan mulut lidah anakmu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Bukan anakmu yang berbicara Tuhan, tetapi Engkau yang berbicara Yesus. Engkau mau Bapa memanggil anak-anak pemuda-Mu Bapa di tempat ini Tuhan. Engkau mau Bapa memanggil mereka untuk mencari Allah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini Bapa bisa tumbuh, berkembang di dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga Bapa mungkin kami akan pulang Tuhan Yesus. Kau menyertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat untuk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Pengumuman kita seperti biasa